Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita bahas bersama-sama LKS Akidah Akhlak kelas 5 halaman 23. Silakan kalian koreksi kembali hasil pekerjaan kalian. Yang belum diisi tolong diisi, dan yang salah tolong diperbaiki. Nomor 1, syarat bagi orang yang beriman agar diampuni dosanya ketika tertimpa musibah adalah bersikap, yaitu sabar dan ikhlas. Kemudian nomor 2, Allah akan mengganti yang lebih baik kepada orang yang mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa kemalangan atau musibah. Nomor 3, orang yang tidak beriman, musibah merupakan suatu yang menyengsarakan. Bagi orang yang beriman, musibah disikapi sebagai suatu cobaan. Kemudian nomor 5, alam semesta ini ada karena Allah yang menciptakan. Surat Al-Qasas ayat 88 menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Baqi. Nomor 7, Asmaul Husna berjumlah 99. Hikmah Allah merahasiakan umur manusia adalah agar manusia selalu takut kepada Allah. Nomor 9, segala sesuatu yang hidup di dunia akan mengalami kematian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya nomor 10, kata raji'un artinya yaitu kembali. Apabila ditimpa musibah baik ringan maupun berat, sebaiknya kita mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehidupan yang kekal hanya ada di akhirat. Orang yang terkena musibah akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah jika ia sabar dan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor 14, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yaitu Al-Muhyi. Nomor 15, tidak ada satupun manusia yang menimpa diri manusia kecuali atas kehendak Allah mengucapkan kalimat yang baik termasuk perbuatan terpuji. Nomor 17, sikap orang yang beriman ketika mendapat musibah harus sabar. Nomor 18, berikut ini contoh ungkapan anak yang berakhlak baik ketika tertimpa musibah adalah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor 19, kata wa inna artinya dan sesungguhnya. Nomor 20, kata ilaihi artinya kepadanya. Nomor 21, Al-Quran Ar-Rahman ayat 26 dan 27 menjelaskan tentang sifat Allah Al-Baqi. Nomor 22, sesungguhnya sesuatu yang di sisi manusia adalah fana. Artinya fana pasti hancur, pasti rusak. Artinya tidak kekal, itu namanya fana. Nomor 13, rahasia kematian hanya milik Allah. Arti Al-Baqi adalah Allah yang maha kekal. Nomor 25, Allah itu maha mematikan adalah arti dari Al-Mumit. Nomor 26, sesungguhnya apa-apa yang di sisi Allah adalah kekal. Hukum menghilangkan hak hidup sesama manusia adalah dosa besar. Seperti membunuh, misalnya menyihir orang lain, menyantet, itu termasuk dosa besar karena menghilangkan hak hidup sesama manusia. Zat yang dapat menghidupkan kembali orang yang mati pada hari kebangkitan nanti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul ba'as nanti ya. Semua dihidupkan yaumul ba'as di padang mahsyar nanti, di hari mahsyar. Nomor 29, bagi orang yang lalai musibah merupakan azab, ya, merupakan
penderitaan, kesengsaraan bagi orang yang lalai. Nomor 30, pada saat kita melihat ada teman yang jatuh dari sepeda, kalimat yang tepat untuk diucapkan adalah inna lillah. Selanjutnya kita bahas soal isian. Satu, kalimat tarjih disebut juga dengan kalimat istirja. Nomor 2, kalimat tarjih diucapkan ketika kita sedang terkena musibah atau mendengar orang lain mendapat musibah atau melihat orang lain mendapat musibah. Bagi orang yang lalai, musibah dianggap sebagai penderitaan, sebagai azab. Nomor 4, jika menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, bersikap tabah. Nomor 5, zat yang menghidupkan makhluk Allah. Makhluk adalah Allah. Maha mematikan merupakan arti dari Asmaul Husna Al-Mumitu. Nomor 7, Allah Maha mematikan dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. Nomor 8, orang mukmin menerima musibah sebagai cobaan atau ujian, bahkan merupakan nikmat, karena ketika kita mendapatkan musibah berarti kita sudah ditegur oleh Allah, sehingga kita segera kembali kepada Allah dengan taubat. Nomor 9, Allah yang berhak menentukan kematian seseorang menunjukkan Asmaul Husna Al-Mumit. Asmaul Husna berjumlah 99. Nomor 1, uraian bagaimana lafaz kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan waktu mengucapkan kalimat tarjih? Ketika kita mendapatkan musibah, ketika orang lain meninggal dunia, atau ketika kita terjatuh, dan banyak lagi yang lainnya. Nomor 3, bagaimana sikap orang beriman ketika tertimpa musibah? Kita harus sabar, kita harus tabah, kita harus membaca istirja atau istarji, kembali kepada Allah. Segalanya milik Allah, pasti akan terjadi kepada kita, baik bil khairi atau bisyarri. Maka ketika kita diuji oleh bisyarri, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana sikap orang yang tidak beriman ketika ditimpa musibah? Dia akan sengsara, dia akan putus asa, dia akan menggerutu, hidupnya tidak akan mendapatkan ketenangan karena dihantui oleh rasa sengsara dan rasa bersalah. Nomor 5, bagaimana? Berapakah jumlah Asmaul Husna? 99, dari Ar-Rahman sampai terakhir As-Sabur. Nomor 6, apakah arti dari Asmaul Husna? Yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Kemudian nomor 7, ya, jelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit, yaitu Allah yang maha memiliki sifat mematikan. Nomor 8, sebutkan di mana nama baik bagi Allah beserta artinya Al-Mumit, artinya Allah maha mematikan, Al-Muhyi artinya Allah maha menghidupkan, Al-Baqi Allah artinya maha kekal, Al-Alim artinya Allah maha penyantun, As-Sabur artinya Allah maha penyabar. Nomor 9, apakah yang dimaksud dengan kalimat tarjih? Kalimat tarjih adalah kalimat thayyibah yang diucapkan ketika kita tertimpa musibah atau ketika mendengar orang lain mendapat musibah. Nomor 10, apakah arti Asmaul Husna Al-Muhyi? Artinya Allah yang maha memiliki sifat menghidupkan. Demikian pembahasan soal akidah halak pada halaman 27 yang terakhir ini. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.